Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Mugi Zainal hadir kembali di jelang iftar. Ramadan berkah. Ramadan yang selalu kita nanti, Ramadan yang selalu kita tunggu. Nah, tema kita kali ini pemirsa, Masya Allah, yaitu kemuliaan di bulan Ramadan. Dan saat ini saya berada di Rumah Quran Umar bin Khattab dan saya juga bersama anak-anak santriwan dari Rumah Quran Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku tersayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasa semua nih ya. Puasa semua, alhamdulillah ya. Ya, mudah-mudahan di bulan puasa ini semuanya semakin rajin menghafal Al-Quran. Ya, ini para generasi-generasi penghafal Al-Quran, Masya Allah ya. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini momen bulan yang super spesial yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena banyak sekali kemuliaan yang diberikannya untuk kita. Untuk itu jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Karena waktu bulan Ramadan ini hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Nah, bagaimana kemuliaan di bulan Ramadan itu? Saya akan mendiskusikannya bersama 2 narasumber yang sudah mendampingi saya, Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk narasumber kita yang pertama yaitu Ustadz Abdul Aziz Al-Hafiz SPD ISE. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Berbatik ria hari ini kita Ustadz. Insyaallah. Cerah semuanya, semangat, Cerah Masya semuanya. Allah ya. Beliau adalah pimpinan Ponpes Tahfiz Jannahku Gunung Putri Bogor dan juga Ketua Takmir Masjid At-Thohir Tapus Depok. Lalu beliau juga Imam Besar Masjid At-Thohir Tapos Depok. Lalu anggota juga Komisi Ridai Muda Adai. Masya Allah, banyak juga kegiatan beliau ya. Dan narasumber kita yang kedua pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad Hanafi Usman MPDI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Nah, beliau ini pimpinan di Rumah Quran Umar bin Khattab ya, Masya Allah ya. Sehat selalu ya Ustadz. Sehat, Bunda, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ustadz, kita hari ini temanya Masya Allah nih, kemuliaan di bulan Ramadan ya. Dan ini benar-benar bulan spesial. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Ya, mudah-mudahan tahun depan ketemu lagi. Amin. Ya, amin ya Allah rabbal alamin ya. Dan Ustadz Abdul Aziz Hanafi, pasti dalam bulan Ramadan ini kan banyak banget ya hikmah yang diturunkan. Salah satunya kan hikmah adanya Al-Qur'an ya di bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana hikmah diturunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ini Ustadz? Ya, silakan Ustadz Abdul Hanafi. Ustadz Abdul Aziz, maaf, silakan. Terima Ustadz. kasih, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pemirsa TVRI yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita semua. Amin. Allahumma amin. Para jamaah sekalian pemirsa TVRI yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang spesial sekali yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia. Ya, karena dia spesial maka ganjaran atau pahala yang akan diterima oleh orang yang menjalankan puasa juga spesial sekali. Bahkan kespesialan dari Ramadan yaitu diturunkan mukjizat terbesar yaitu Al-Qur'anul Karim. Banyak Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada para nabi terdahulu. Tapi mukjizat itu Bunda Ya. terhapus atau hilang ya, ketika Nabi wafat. Nabi Musa mempunyai mukjizat tongkat, ya, bisa menjadi ular, bisa membelah lautan untuk menyelamatkan diri dan kaumnya dari kejaran Firaun. Ketika Nabi Musa meninggal, maka mukjizat tongkatnya pun hilang. Ya, Nabi Isa pun demikian.
Nabi Sulaiman juga demikian, ya, bisa berbicara dengan binatang, ya. Tapi ketika beliau wafat, maka hilang semuanya mujizatnya itu, kecuali Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mukjizatnya tidak hilang sampai hari kiamat. Itulah salah satu hikmah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan khususnya. Masya Allah. Jadi kemuliaan di bulan Ramadan ini salah satunya diturunkannya Al-Quran. Ya Ustadz. Dan tadi Ustadz bilang bahwa istimewa sekali ya. Karena Al-Quran ini juga salah satu mukjizat yang walaupun Nabi besar kita sudah tiada, tetap jalan terus ya. Berkah amin ya Allah beralamin. Ya pemirsa, tentunya jangan kemana-mana karena kami kembali akan membahas nantinya kemuliaan di bulan Ramadan ini. Tetap di Jelang Iftar, kami kembali setelah yang satu ini. Jelang Iftar kembali dengan tema kemuliaan di bulan Ramadan. Masya Allah. Ustadz Hanafi. Ya Bunda. Kadang-kadang tuh ya, kita tuh ada rasa malas gitu. Apalagi kan kalau di bulan puasa ini lapar, haus, ya bawaannya mau tidur saja. Nah, bagaimana nih cara kita agar menjaga semangat? Agar semangat itu terus on, nggak pernah off itu Ustadz. Apalagi di bulan Ramadan ini. Baik. Gimana? Silakan. Ustaz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى matla'il fajr. Bersyukur kita kepada Allah, selawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda, kalau berbicara soal Ramadan, bagaimana supaya kita semangat? Satu, di dalam bulan suci Ramadan itu Allah menjaminkan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau kita, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau kita di bulan suci Ramadan, seluruh dosa kita akan diampuni Bunda, dan kita akan kembali suci. Yang pertama. Yang kedua, di bulan suci Ramadan itu Bunda, seluruh doa-doa kita diijabah. Masya Allah. Kalau di Saudi Bunda, itu ada tempat yang mustajab. Ya, betul. Ya kan? Ada di Hijr Ismail, kemudian ada di pintu Ka'bah, itu tempat-tempat yang mustajab. Ada di Raudhah, tempat. Tapi di bulan suci Ramadan, Allah menyiapkan, kita nggak perlu pergi ke Mekah. Tapi Allah menyiapkan waktu yang mustajab. Kapan itu? Ketika sahur, ketika menjelang berbuka, bahkan sepanjang waktu di 13 jam kita berpuasa, itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Jadi kalau kita tidak semangat, rugi Bunda. Karena ini waktu yang sangat mustajab. Dan yang terakhir Bunda, dari sekian banyak keberkahan-keberkahan di bulan suci Ramadan itu, ada malam Lailatul Qadar. Ayat yang kami bacakan tadi. Kalau kita di antara bulan suci Ramadan itu, pas turunnya Lailatul Qadar itu, kemudian kita sedang bersolat, atau kita sedang berdoa, atau kita sedang berzikir, kalau itu Allah terima Bunda, kita sholat sunnah ini, berarti sama dengan sepanjang 85 tahun kita terus sholat. Masya Allah. Dan itu bisa kita dapat satu malam di bulan suci Ramadan. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Masya Allah. Dahsyat sekali. Dahsyat Bunda. Kemuliaan bulan Ramadan itu. Jadi jangan sampai terlewat ya Ustadz. Ya. Benar-benar ya. Doa Mudah-mudahan kita diijabah Bunda. Betul. Dosa kita diampuni. Allah berikan sesuatu hal yang luar biasa, sama seperti kita beribadah selama 85 tahun. Masya Allah. Jadi
jangan sampai tersia-sia pemirsa. Kita maksimalkan bulan Ramadan ini ya. Ya, makasih ya Ustadz Hanafi. Masya Allah ini. Ya, anak-anak santri di Rumah Quran Umar bin Khattab semua semangat di bulan puasanya. Semangat, Masya Allah. Ya, saya mah udah yakin percaya di sini. Apalagi ada Ustadz Hanafi yang membimbing, Masya Allah ya. Ya, untuk Ustadz Abdul Aziz, ya, Ustadz, kan dikatakan bahwa di bulan puasa ini itu setan-setan dibelenggu, Masya Allah. Jadi apakah betul nih setan dibelenggu? Kalau gitu kita bisa ngelakuin apa aja karena nggak ada setan gitu ya. Nah ini bagaimana menanggapi konteks ini Ustadz, silakan. Terima kasih Bunda. Ya. Para pemirsa TVRI yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat kemuliaan Ramadan lah Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan-setan yang tadi Bunda tanyakan. Ya. Apakah ada dalil yang berhubungan tentang setan-setan dibelenggu ya sehingga kita bisa melakukan aktivitas apapun? Nabi SAW telah menegaskan dalam hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan suci Ramadan, "futtihat abwabul jannah," maka Allah Subhanahu wa taala membukakan seluruh pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup, mengunci semuanya pintu neraka. Ya, wa suffidatis syayatin. Dan setan dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga energi positif untuk melakukan amal ketaatan dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipersiapkan untuk orang-orang yang berpuasa, beramal soleh di bulan tersebut, surga yang penuh dengan kenikmatan. Kenapa sudah dibuka? Contoh, ketika kita mempunyai tamu yang datang misalkan dari Jakarta, perjalanan dari Jakarta ke Bogor misalkan 1 jam. Ya, kita tanya kepada tamu kita misalkan Bunda, ya, sudah sampai mana? 1 jam lagi. Ya. Ketika kita sudah mendapatkan informasi tersebut bahwa tamu kita sampai 1 jam lagi, berarti kita belum membukakan pintu. Kenapa? Karena masih jauh. Karena masih jauh tamu kita sampai ke rumah kita, maka kita belum membukakan pintu rumah kita. Tapi ketika kita tanya lagi, sudah sampai mana? 15 menit lagi insya Allah. Maka mulai kita membuka pintu. Begitu juga Ramadan. Ya, ketika dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pintu surga, maka yakin Allah Subhanahu wa taala percaya bahwa banyak manusia yang akan masuk ke dalamnya sehingga dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah pemirsa, jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan Ramadan ini ya, karena bulan yang penuh mulia. Baik, nanti kita berdiskusi lagi ya Ustadz, dan jangan kemana-mana ya pemirsa, karena materinya Masya Allah, insya Allah bermanfaat. Kami kembali setelah yang satu ini. Masya Allah pemirsa, inilah salah satu berkah di bulan Ramadan. Tadinya nggak hujan, sekarang kita hujan ya. Berhubung suasana hari ini kita berada di musola Ustadz Abdul Somad, di mana di alam terbuka yang sejuk sekali. Ini berkah nih Ustadz. Berkah benar. Berkah. Berkah. Alhamdulillah, inilah salah satu berkah kemuliaan di bulan Ramadan. Doa dijabah ya. Betul Bunda. Sejuk terasa, Masya Allah ya. Semangat terus ya Ustadz Insya Abdul Allah, Aziz. selalu semangat. Masya Allah. Ya, tapi anak-anak ada yang mau bertanya juga nih Ustadz. Baik, kita kasih kesempatan dulu ya. Ada yang mau bertanya, siapa nak? Nah yang tadi udah pegang mikrofon, silakan ya. Tanya ke Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Syahputra. Saya berasal dari Aceh. Ini saya ingin bertanya Ustadz, apakah kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan membaca Al-Quran di bulan yang lain? Ya, ini ada yang bertanya nih Ustadz. Apakah membaca Al-Quran di bulan Ramadan sama tidak dengan amalnya membaca Al-Quran pada saat tidak di bulan Ramadan? Nah, bagaimana nih Ustadz Hanafi, silakan. Baik, terima kasih Ananda, Bunda Mugi dan jamaah TVRI. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita bahwa alif, lam, mim itu bukan satu huruf. Tapi alif satu, mim satu,
alif 1, lam 1, mim 1. Masing-masing itu memiliki 10 kebaikan. Di bulan yang biasa Bunda, kalau kita beribadah sunnah, maka hanya pahalanya sunnah. Tapi kalau kita di bulan suci Ramadan, yang sunnah posisi pahalanya wajib, yang wajib dilipat gandakan berkali-kali lipat. Masya Allah. Artinya kalau kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka pahalanya berkali-kali lipat. Kalau di bulan biasa mungkin hanya dapat 10, mungkin ketika kita membaca di bulan suci Ramadan, Allah melipat gandakan bisa 10, bisa 100, bisa 1000. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang bulan ini memang betul-betul bulan yang spesial, Bunda. Nah, begitu ya, Nak ya. Berarti nanti hafalan Al-Qur'annya lebih banyak lagi, lebih giat lagi. Betul. Masya Allah ya. Ya, satu lagi ada yang mau bertanya tadi yang udah bersiap-siap. Silakan. Nah, tadi dari sebelah kanan. Ya, ada yang nanya lagi sebelah kiri. Siapa tadi? Masya Allah. Ya, silakan ya. Perkenalkan namanya dulu ya, Nak ya. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Robul Izati. Saya berasal dari Riau. Saya ingin bertanya, Ustaz, apa saja kemuliaan di bulan suci Ramadan? Apa saja kemuliaan di bulan suci Ramadan? Ustadz Abdul Aziz mau menjawab pertanyaan Ananda, silakan. Terima kasih, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, jamaah pemirsa TVRI yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak kemuliaan di bulan suci Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan untuk kita semua. Yang pertama, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-185. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya Ramadan menjadi bulan yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala indah sekali dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah, bukan mempersulit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kemudahan bagimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin menyulitkan untukmu. Kemudian yang kedua, Bunda Mugi dan jamaah semuanya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Ramadan, ya bulan yang makbul ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda ada 3 doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin tolak. Yang pertama adalah doa orang yang berpuasa. Kemudian doa para pemimpin yang adil. Dan kemudian yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Yang ketiga, kemuliaan di bulan Ramadan yaitu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lis-shaim, untuk orang-orang berpuasa, farhatan, dua kesenangan, kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrih, senang ketika berbuka puasa, dan satunya wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kesenangan, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, begitu mulianya bulan Ramadan ya. Jadi tadi makbul doa kita. Makbul doa. Jadi kalau gitu mari pemirsa kita banyak-banyak berdoa. Oke? Tapi
Kita akan jeda dulu ya Ustadz ya. Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Kami pasti kembali lagi bersama Anda tentunya setelah yang satu ini. Pemirsa, jelang iftar kembali dengan tema kita kemuliaan di bulan Ramadan. Masya Allah, Ustadz, Ya, ini bulan Ramadan ini banyak sekali kemuliaannya. Ya. Kalau gitu habis acara ini nanti saya cepat-cepat pulang, harus segera mencatat apa yang harus kita lakukan. Ya. Biar semakin banyak amal ibadahnya. Ya, Sayang banget kalau terlewatkan ya. Ya. Nah, saya pengen berbicara lebih banyak lagi nih. Dan pemirsa pun pengen nih Ustadz. Iya, benar. Cuma waktu juga nih yang membatasi kita. Baik. Ya. Nah, masih ada waktu nih Ustadz. Silakan Ustadz Abdul Aziz dulu memberikan intisari diskusi kita hari ini. Ya, silakan Ustadz. Terima kasih. Tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian, para pemirsa TVRI yang semoga selalu dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang cerdas. Kenapa harus cerdas? Karena orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu memaksimalkan peluang, kesempatan, opportunity yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kepada kita, itu kesempatan agar kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Kata Nabi SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan diberikan umur dia memperbaiki amalnya. Wa syarrun nas, kebalikannya orang yang buruk, yang jelek, kata Nabi SAW, yaitu orang yang diberikan umur tapi jelek amal ibadahnya. Inilah Ramadan, momen penting bagi kita agar kita merubah diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang cerdas, orang yang selalu mengingat kematian. Kenapa? Karena di bulan selanjutnya atau bahkan di satu hari ke depan pun kita tidak mengetahui kapan umur kita dibatasi dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Ya, untuk Ustadz Hanafi tafadhol Ustadz. Baik, Rasulullah SAW bersabda, saudara-saudaraku yang budiman TVRI dimanapun berada, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Coba kita lihat, Al-Quran turun di bulan Ramadan, bulannya jadi mulia, Bunda. Betul. Diturunkan di 17 Ramadan, harinya menjadi mulia. Betul sekali. Diturunkan di Gua Hira, guanya menjadi mulia. Diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad, baginda kita penutup para nabi dan pemimpin para nabi. Ya. Diturunkan kepada malaikat Jibril yang mengantarkan Al-Quran, malaikat Jibril menjadi pemimpin dari sekian banyak para malaikat. Masya Allah. Artinya apa Bunda? Di bulan suci Ramadan, kalau kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita pasti akan menjadi mulia. Bulannya mulia, nabinya mulia, malaikatnya mulia, dan orang yang paling baik, kata Rasulullah SAW, yang mempelajari Al-Quran dan yang mengamalkannya. Masya Allah, begitu mulianya bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan meraih amal sebanyak-banyaknya. Karena di bulan ini benar-benar bulan mulia yang bisa melipat gandakan semua amalan-amalan kita. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Hanafi, Sama-sama, Bunda. Ustadz Abdul Hajiz. Sama-sama, Ya, Bunda. mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga dicatat sebagai ladang amal ibadah oleh Amin, Allah ya Allah. Subhanahu wa taala ya. Dan anak-anakku yang tersayang dari Rumah Quran Umar bin Khattab, terus semangat ya untuk menjadi hafiz, Amin. penghafal Al-Quran dan generasi Al-Quran. Masya Allah. Ya, pemirsa, saya Mugi Zainal beserta kru mohon maaf lahir dan batin apabila ada kehilafan. Mari sama-sama kita menutup jelang iftar ini dengan membaca doa majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.